يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا. من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ayuha talaba azanillahu wa iyyakum. Kaifa halikum jami'an? Nas'alullah li wa lakum khairan wa sihhatan tama aina ma kuntum. Ayuha talaba, fi hadha al-liqa insyaallah naltaqi ma'ana bi madatil fiqh wa mabahithuna al-yawm an juludul maitah. An juludil maitah wal aniyah ثم السواك. نأتي إلى المقرر. نقرأ معنا المقرر ثم نشرح الحواشي. Kita akan bacakan matanya dan kita akan jelaskan footnote-nya atau catatan kaki yang ada di bawah ini sesuai dengan nomor yang tertera di dalam matan. Faslun wa juludul maitah tadhuru bid-dibag illa jildul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa admul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Pasal tentang juludul maitah, kulit bangkai. Julud min kalimat jildun, itu artinya kulit. Al-maitah bangkai. Tadhuru bid-dibag. Jadi kulit bangkai ini bisa menjadi suci dengan cara ad-dibag, yaitu disamak. Maksud disamak di sini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam footnote-nya. An Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dubika al-ihabu faqad tahur. Jika kulit binatang itu sudah disamak, maka sudah menjadi suci. Jadi kulitnya itu sudah bisa menjadi suci. Al-ihab, makna al-ihab huna, al-ihab maknahu al-jildu. Al-ihab maknahu al-jildu, artinya kulit. Dubiga ad-dibag artinya uzilat fuduluhu wa rutubatuhu. Jadi dihilangkan kotorannya, ya, kotoran yang ada pada kulit, wa rutubatuhu atau sisa-sisa pada kulit, sisa daging yang ada pada kulit yang biasanya menempel pada kulit. Itu dihilangkan karena itu adalah suatu kotoran. Wa rutubatuhu, dan zat basahnya itu dihilangkan atau artinya dikeringkan. Allati yufsiduhu baqauha, yang ini dapat menyebabkan rusaknya keutuhan dari kulit tersebut. Jadi kulit yang masih basah dan masih ada kotorannya itu akan menyebabkan kulit tersebut akan menjadi rusak. Bihaitsu law naqa'u fil ma'i ba'da dzalika lam ya'ud ilaihi annatan. Sekiranya kita menuangkan air, ya, kita menuangkan air pada kulit tersebut, maka tidak akan menimbulkan meresapnya air tersebut ke dalam kulit. Jadi tidak meresap atau tidak bocor, sehingga ini illa jildal kalbi wal khinzir. Jadi kulit bangkai apapun itu menjadi suci dengan cara disamak, kecuali ada dua hewan yang tidak boleh kulitnya disamak karena najis. Termasuk apa? Najis. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit hewan anjing dan hewan babi. Ini. Lianna kullan minhuma najis. Ini kita footnote nomor 3. Karena keduanya itu najis di saat mereka itu masih hidup. Jadi ketika kedua hewan tersebut masih hidup, itu termasuk najis. Fala yadhuru juz'uhu ba'dal mamat, maka tidak bisa menjadi suci
bagian dari hewan tersebut setelah hewan tersebut mati. Ini lebih utama. Ini termasuk dalam bab keutamaan. Jadi lebih setelah mati hewan tersebut mati, maka lebih najis lagi. Lebih najis daripada ketika masih hidup, seperti itu. Jadi lebih najis. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan hewan yang terlahir dari keduanya, artinya dari persilangan antara anjing dan babi. Hewan anjing dan babi ini jadi disilangkan, dikawinkan, ya. Kemudian melahirkan anak, wallahu alam itu anak itu hewan anjing atau hewan babi ini, maka anaknya tersebut najis juga, ya. Tidak boleh kita gunakan meskipun dengan cara disamak. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Misalan hewan babi disilang kawinkan dengan domba atau kambing, maka ini pun anak dari hasil persilangan tersebut, dari hewan tersebut, itu najis. Jadi itu najis dan haram hukumnya kita konsumsi. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Footnote nomor 4. Jadi tulang bangkai dan rambutnya ini semua najis kecuali Bani Adam, artinya mayat Bani Adam atau mayat manusia. Liqauli ta'ala hurrimat alaikumul maitatu, ya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, diharamkan bagi kalian bangkai. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Wal maitah, yang dimaksud dengan maitah di sini adalah kullu hayawanin zalat hayatu bighairi dhabhin syar'in. Bangkai itu, yang definisi dari bangkai itu adalah setiap hewan yang mati tanpa dengan penyembelihan sesuai dengan syariat. Jadi penyembelihan di luar syariat itu menjadi bangkai. Misalnya ayam yang ditabrak oleh mobil atau motor itu menjadi bangkai. Kecuali ayam itu masih hidup, kemudian kita sembelih, masih hidup, ketabrak motor, masih hidup, kemudian kita sembelih dengan secara syar'i, maka menjadi halal. Tapi kalau sudah mati dulu tanpa ada penyembelihan secara syariat, maka itu menjadi hewan atau menjadi bangkai. Sudah menjadi bangkai. Fayadkhulu fihi, ya, yang termasuk dalam hal ini ma la yu'kalu lahmuhu idza dubih. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti contohnya, ya, jika disembelih, seperti contohnya adalah khimar, keledai. Khimar. Wa ma yu'kalu lahmuhu, atau hewan yang dimakan dagingnya, boleh dimakan dagingnya. Idza lam tatawaffar syurutu dzabhihi, hanya saja hewan tersebut mati belum tercukupi syarat-syarat penyembelihannya secara syariat. Ini seperti contohnya kadzabihatil murtad. Contohnya penyembelihan yang dilakukan oleh orang murtad. Itu tidak boleh kita makan. Dan itu termasuk bangkai. Jadi penyembelihan orang murtad itu termasuk juga bangkai.
wa illam yakun fihi dhararu bil sihhah. Dan meskipun itu tidak membahayakan ya untuk kesehatan. Jadi tidak membahayakan bagi kesehatan. Ya. Wa alaihi fatahrimul maitat dalilu najasatuhu. Dalilu najasatiha. Maka pengharaman bangkai tersebut menunjukkan dalil akan najisnya, akan hukum najisnya barang tersebut atau bangkai tersebut. Lianna tahrim ma la dharara fihi wa la hurmata lahu dalilu najasatuhu. Dalilu najasatuhu. Karena pengharaman ya barang yang bukan termasuk membahayakan, ya barang tersebut tidak membahayakan dan juga bukan sesuatu yang disucikan atau dimuliakan, ya. Tapi itu menunjukkan akan hukum najisnya. Dalilun najasatihi. Ini menunjukkan dalil najisnya atau hukum najisnya barang tersebut. Jadi kalau itu barang yang termasuk haram, maka menunjukkan akan najisnya barang tersebut. Wa najasatuha tastatabi'u najasatu ajzaiha. Wa najasatuha tastatabi'u najasata ajzaiha. Nah, kenajisannya, hukum najisnya itu meliputi najisnya seluruh anggota atau seluruh elemen-elemen atau anggota tubuhnya, ya. Anggota tubuhnya dari bangkai tersebut. Wa ammal adami, adapun manusia, ya, bangsa manusia, fala tanjus maitatuhu. Maka manusia ini tidak najis kalau sudah menjadi mayat. Jadi mayatnya manusia itu tidak najis. Begitu pula anggota tubuhnya manusia. Liqauli ta'ala walaqad karamna bani Adam. Dalam surah Al-Isra ayat 70. Dan telah kami muliakan Bani Adam. Dan ini menunjukkan yatanafi ma'al qawli binajasatihi ba'da mautihi. Ini bertolak belakang dengan dengan pendapat akan kenajisannya suatu hal setelah kematian. Tapi wa hurima tanawuluhu lahmihi li hurmatihi. Tapi diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya disebabkan li hurmati, disebabkan karena kesuciannya, karena kemuliaannya dari Bani Adam alaihissalam. Na'ti ila al-aniyah, bab tentang perkakas. Fasrun wala yajuzu istimalu awani dhahab wal fiddah. Tidak diperbolehkan menggunakan aniyah, awani, perkakas. Ad-dhahabi wal fiddah. Dhahab itu yang terbuat dari emas, dhahab itu emas, wal fiddah perak. Sesuai dengan footnote nomor 5, kita baca footnote 5. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Lanjutannya, radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, wala dibas, dan begitu pula ad-dibaj. Dibas itu adalah jenis kain berharga, kain yang sangat mahal.
terbuat dari apa? Pakaian ya, jenis pakaian yang terbuat dari sutra. Pakaian yang mahal, berharga yang terbuat dari sutra. Aniyah jamaknya ina. Jamaknya ina aul awani. Sahafiha jamaknya sofhah. Artinya qis'ah. Artinya nampan atau piring kalau zaman sekarang. Wala tashrabu, dan janganlah kalian minum pada tempat perkakas aniyah menggunakan perkakas yang terbuat dari emas maupun terbuat dari perak wal fiddah. Wala ta'kulu, dan janganlah kalau kalian makan fi sihafiha pada piring-piring atau nampan-nampan yang terbuat dari emas maupun perak. Fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sungguhnya emas dan perak tersebut bagi mereka buat siapa? Bagi orang-orang kafir. Lahum maksudnya lahum di sini ada al-kuffar. Ya, orang-orang kafir di dunia. Jadi bagi mereka di dunia. Walana fil akhirah, tapi bagi kita ya, emas dan perak itu di akhirat nanti insyaallah. Wa yuqasu 'ala al-akli wasyurbi wa ghairihima min wujuh istimal. Dikiaskan ya pada makan dan minum dan yang lainnya ya dalam bentuk pemakaian barang yang terbuat dari emas maupun perak. Di luar makan dan minum maka termasuk haram. Termasuk haram penggunaannya. Wa yushmilut tahrim ar-rijal wan nisa. Meliputi hukum haramnya ini meliputi bagi laki-laki maupun perempuan. Ini tentang al-awani. Wa yajuju istimalu ghairihima min al-awani. Jadi diperbolehkan menggunakan perkakas di luar emas maupun perak. Jadi di luar emas maupun perak itu diperbolehkan atau menggunakan kuningan atau menggunakan aluminium, itu terbuat dari aluminium, itu diperbolehkan di luar emas dan perak. Footnote nomor 1, at-tahirah. Jadi tempat tersebut, perkakas tersebut syaratnya adalah suci. Li'anna al-asla al-ibahah ma lam yarud dalilul tahrim. Jadi dasar hukum dari hukum mubahnya itu adalah selagi belum ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Seperti itu. Nanti ila as-siwak. Faslun as-siwak mustahabu fi kulli hal. Ya. Jadi kita masuk ke bab siwak. Jadi siwak ini atau disebut juga sikat gigi. Ya, sikat gigi. As-siwak, sebenarnya siwak itu artinya seperti apa yang dalam kitab ini. Siwak itu adalah, definisi siwak ini adalah alat yang bisa digunakan untuk menggosok, tudalliku biha al-asnan, bisa menggosok gigi. Ya, alat untuk menggosok gigi. Tapi dalam hal ini siwak ini yutlaqu 'alal fi'l. Ini disebut dalam hal perbuatan, bukan alat tapi perbuatan. Ini kan isim. Jadi siwak itu lebih populer untuk suatu perbuatan. As-siwaku mustahabbun. Jadi yang dimaksud di sini adalah siwak, melakukan siwak itu hukumnya mustahab. Hukumnya ini adalah sangat-sangat dianjurkan fi kulli halin,
setiap saat. Jadi sangat dianjurkan setiap saat. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatul fam maradatul lirab. Siwak itu dapat membersihkan mulut, ya, mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan menjadikan Tuhan ridho. Ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Mu'allaq. Illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali, ya. Ini kecuali bagi orang yang puasa. Kecuali bagi orang yang puasa setelah zawal. Artinya setelah zawal di sini adalah setelah masuk waktu sholat subuh. Zawal di sini adalah setelah masuk waktu sholat subuh, yang dimana para shaimin dilarang atau tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan kembali untuk makan dan minum atau melakukan yang boleh dibolehkan ketika ketika di luar puasa. Ini. Jadi as-siwak di sini adalah alat, ya, alat yang dapat menggosok, alat untuk menggosok gigi, ya, alat untuk menggosok gigi. Tapi yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan. Wa tahsulu sunnah bi istimali kulli khashanin yuzilul wasf. Jadi bisa mendapatkan sunnahnya ini dengan menggunakan setiap, ya, jadi dapat mendapatkan sunnah. Untuk mendapatkan sunnahnya ini dengan cara apa? Dengan cara menggunakan setiap barang yang kasar, ya, yang bisa menghilangkan kotoran yang ada pada gigi. Wa'udul arak ma'rufun bis-siwak afdal. Jadi ranting atau batang arak, ya, ranting atau disebut ud arak atau kayu siwak yang terkenal, yang biasa digunakan, yang biasa dibawa oleh para hujjaj, para haji, dan para mu'tamirin, orang-orang yang habis pulang umroh biasanya membawa kayu arak atau kayu siwak di sini. Ya, maka ini lebih utama. Seperti itu. Illa ba'da zawal lisaim. Kenapa tidak diperkenankan bagi orang yang puasa itu untuk bersiwak? Nah, ini apa ya yang diterangkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda, la khulufu famil shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Jadi sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, ya, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya bau kasturi, melebihi bau kasturi, masya Allah. Jadi wal khuluf, maksudnya di sini al khuluf itu adalah taghyir raihatil fam, yaitu perubahan bau mulut, ya. Bisa terjadi pada orang yang berpuasa, ya, pada orang yang berpuasa, kecuali setelah zawal, setelah masuknya waktu sholat subuh, ya. Setelah waktu sholat subuh, orang yang berpuasa biasanya, atau ketika berpuasa, orang yang berpuasa itu biasanya bau mulutnya kurang sedap. Ini. Wa istimalu siwak yadhabuhu. Maka menggunakan siwak dapat menghilangkan bau tersebut, ya, bau yang kurang sedap tersebut pada mulut. Walidzalika kuriha.
maka hal itu dimakruhkan. Jadi bersiwak ketika berpuasa itu hukumnya makruh menurut pendapat madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Wa huwa fi thalath mawadi ashaddu istihbaban. Dan ada 3 tempat sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama, inda taghayyuril famin azmi ghairihi. Ini footnote nomor 4, kita perhatikan. Ketika berubahnya bau mulut disebabkan karena azmin. Azmin artinya di sini azmin adalah as-sukut. Yaitu apa? As-sukutut tawil, berdiam panjang. Artinya berdiam lama. Au tarkal akl wasyurbi, artinya atau meninggalkan makan dan minum sehingga menyebabkan bau mulut yang kurang sedap. Wa ghairuhu, dan yang lainnya. Kata'ati dzira'ihat karihah, atau makan atau mengkonsumsi barang yang mengandung bau yang kurang sedap. Bau yang kurang sedap, raihatun karihah, bau yang kurang sedap. Misalkan seorang habis makan jengkol atau makan pete, itu akan menimbulkan bau yang kurang sedap pada mulut kita. Ini. Maka hal ini hukumnya makruh. Yang kedua, wa indal qiyam minan naum. Jadi yang kedua adalah ketika bangun dari tidur. Jadi setelah bangun dari tidur, hendaknya kita bersiwak. Seperti footnote nomor 5, seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Hudzaifah. Lanjutannya, radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun malam dia tidak lupa yashusu fahu bisiwak. Dia selalu apa? Menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Ya, dengan siwak. Artinya dengan siwak itu dengan kayu siwak. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarkudu min laili wa la nahari fa yastayqada illa tasawwaqa qabla yatawadda. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarkudu, tidak berbaring di malam hari maupun di siang hari, kemudian dia bangun kecuali dia itu bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu. Jadi Rasulullah selalu ketika bangun tidur bersiwak sebelum berwudu. Seperti itu. Wa indal qiyami ila shalah, yang ketiga adalah ketika bangun dari salat. Ketika akan menunaikan salat. Jadi ketika akan menunaikan salat, Rasulullah selalu membiasakan untuk bersiwak terlebih dahulu. Seperti apa yang digambarkan dalam footnote nomor 1. Wa kadzalika indal wudu, dan begitu pula ketika berwudu. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwak inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan pada umatku, aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, la amartum bisiwak ma'a kulli wudu. Sungguh aku akan perintahkan mereka, ya sahabat-sahabat Nabi ini, untuk bersiwak terlebih dahulu setiap mereka berwudu gitu. Maka la amartuhum di sini, jadi la amartuhum di sini ini menunjukkan perintah wajib.
menunjukkan perintah apa? Wajib. Wa hadza dalil istibabil muakkad. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan sangat-sangat dianjurkan, ditekankan untuk bersiwak. Jadi pada 3 tempat sangat-sangat dianjurkan, ditekankan untuk bersiwak. Yang pertama, ketika bau mulut sudah berubah, ya, disebabkan karena meninggalkan makan atau minum, atau makan sesuatu yang mengandung bau yang bisa menyebabkan bau mulut, seperti contohnya makan petai atau makan jengkol dan yang lainnya. Yang kedua, wa indal qiyaminan naum, atau ketika bangun dari tidur. Dan yang ketiga, ketika akan menunaikan sholat. Dan ini pembahasan kita di pertemuan kali ini. Insyaallah sanaltaqi ma'ana fima ba'd fi mawdu'il akhar. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang di pembahasan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.